Walaupun presiden sendiri yang mengusahakan, tetap saja hasilnya tidak selalu sesuai harapan kita. Dan apa yang diharapkan? Atau yang disampaikan Pak Jokowi. Bukan urusan mobil listrik saja yang beda hasilnya. Banyak proyek lain yang juga tidak sesuai niatan presiden. Orang sesuai karepe. Kita tahu kan Pak Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia yang digadang-gadang bakal investasi besar. Wih, di Indonesia itu kabarnya loh tuh. Tapi ternyata zong atau nol besar. Nah, pemilik Twitter yang sekarang berganti nama jadi X atau pemilik produsen mobil Tesla, juga SpaceX dan Starlink yang kedatangannya di Indonesia selalu heboh. Wes, heboh, gayeng gitu. Investasinya terhitung kecil. Ini sesuai apa yang disampaikan Pak Bahlil loh ya, bukan Om Penggawa loh, Menteri Investasi yang orangnya kecil itu. Besaran investasi yang sudah real hanya 30 miliar. Sekali lagi, mung 30 miliar. Dengan data karyawan hanya 3 orang toktil. Apa pantes itu? Orang berinvestasi segitu tok. Pemberitaannya selalu bombastis. Katanya sudah bertriliun-triliun. Ya ini masyarakat harus paham dan harus tahu. Ojo munggah-nggih percaya kabar saja. Ingat loh. Kekayaan dan besarnya usaha Pak Elon Musk ini cetar membahana. Sehingga kita kesannya mengemis-ngemis agar dia naruh duit besar di Indonesia. Mak plekentis 30 miliar ton. Sementara usaha agar Pak Elon investasi di negara kita, mungkin duitnya udah habis banyak itu. Pak Jokowi itu pernah datang ke kantor SpaceX, ketemu langsung 2 tahun yang lalu malahan. Nah kemarin pas di World Water Forum di Bali, yang nyambut tuh Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang masih sering bicara soal investasi Tesla. Ya Pak LBP ini. Lah Pak Jokowi sendiri wis jarang kok nyenggol-nyenggol lagi ya. Mbok kegelan apa piye, sing jelas gak nyebut nama Tesla lagi. Kegelan tahu toh, udah kecewa gitu loh. Ini menyangkut harga diri bangsa atau merasa ditipu. Nggak ada yang tahu, ini Pak Jokowi sendiri yang bisa merasakan kalau seperti ini. Karena berita ini ke masyarakat bawah orang mudeng. Kan sejak awal begitu mobil listrik Tesla naik daun, kabarnya mereka akan mendirikan pabriknya di Indonesia. Wow, konon katanya ini menurut yang tertulis di media loh, bukan kabar bohong dari Begawan. Investasi di Indonesia bakal menguntungkan. Sebab bahan baku baterai mobil listrik itu stok terbesar ada di Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, perlahan tapi pasti, kabar itu kabur, terbang terbawa angin, los. Wes, bablas anginnya. Nah, itu kayak Basuki aja itu akhirnya. Ya, menyusul kabar berikutnya. Bila tidak jadi invest buat pabrik mobil, yang akan berjalan ya investasi pabrik baterai buat mobil listrik itu. Tambah cilik lagi mau gawe baterai. Ya kita semua tahu lah, bahan baku baterai berupa nikel dinyatakan dilarang diekspor mentahan. Oh, itu perintah presiden itu. Nggak boleh, harus jadi bahan setengah jadi. Alias harus diolah dulu di Indonesia. Nah, hal itu makin diyakinkan setelah banyak smelter didirikan di Sulawesi sana itu. Mesin dan tenaga ahlinya malah didatangkan langsung dari Cina. Nah, saat para ahli rakit mesin pengolah atau tenaga kerja khusus untuk operasi pabrik pada datang, dinarasikan sebagai serbuan warga Cina. Nah, di sisi lain tumbuhnya industri di Morowali dan beberapa daerah sekitar menjadikan wilayah sana maju. Berita ini semakin meyakinkan rakyat Indonesia posisi Pak Elon mati kutu. Dia kepeksa harus investasi di sini. Jika Tesla masih ingin tetap produksi loh. Nah, namun ini lagi-lagi tenan ini. Kabar itu juga lenyap ditelan bumi, ditelan waktu, bawa angin. Dan kita tidak lagi mendengar nasib rencana investasi baterai litium
wis orang ngerti meneh. Mei kemarin tuh Pak Elon benar-benar jadi berkunjung ke Indonesia. Om Begawan kira itu akhirnya apa yang diharapkan bisa terrealisasi. Investasi di Indonesia dengan nilai sangat fantastis. Rupanya nilai investasi hanya segitu. Dan tenaga kerjanya dibutuhkan sulit diterima akal sehat. Telung ekor. Lah Pak Bahlil kayak marah itu. Entah marah dari dirinya sendiri, entah malu, atau memang diperintah Pak Jokowi. Ngapain membesar-besarkan dia, menyambut bahkan presiden keroyo-royo loh. Dengan susah payah nemui ke Amerika malah hanya naruh duit 30 miliar. Gue ngopo? Ya itu, asal tahu saja loh. Datuk Sri Tahir, salah satu orang terkaya di Indonesia, sedang mengerjakan pembuatan museum besar di Solo. Nilai investasinya diberikan mencapai 400 sampai 600 miliar. Loh, itu menandakan nilai investasi pemilik Tesla tidak sepadan dengan yang dikabarkan. Nah, sudah gitu yang dijalankan di Indonesia malah perusahaan Starlink yang secara matematis nilainya masih mahal. Paket layanannya internet disediakan paling murah, harganya 750.000. Ya bandingkanlah dengan produk dalam negeri seperti IndiHome, Telkomsel, Econet dan lain sebagainya. Meski Starlink mengandalkan satelit dengan kondisi geografis Indonesia, tidak semua wilayah tidak memiliki kendala. Nah di sini setidaknya kita bisa melihat, walaupun presiden sendiri yang mengusahakan, tetap saja hasilnya tidak selalu sesuai harapan kita. Dan apa yang diharapkan? Atau yang disampaikan Pak Jokowi? Bukan urusan mobil listrik saja yang beda hasilnya. Banyak proyek lain yang juga tidak sesuai niatan presiden. Orang sesuai karepe. Contoh sederhananya ya kereta cepat sama IKN. Ya silahkan ngompol cek sendiri. Pernah ada itu kepala negara menjanjikan 2 proyek itu tanpa APBN. Jejak digitalnya masih tersebar di mana-mana. Dan apakah 2 proyek itu bebas duit APBN? Ya enggak. Pakai. Nah kembali ke soal Elon Musk. Tesla sebagai pabrik mobil maupun baterai litium sebagai bahan baku mobil itu belum dipetakan loh, bakal dipastikan di mana itu. Hanya saja pada Maret tahun lalu, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia itu menyampaikan Tesla akan membuka kantor di sana. Nah sebulan berikutnya Pak Elon ini datang ke Cina dan bilang akan investasi di sana juga. Waduh. Nah ini jangan-jangan dia memang orang yang suka PHP nih, alias penebar harapan palsu. Sakit ya. Lah bila benar demikian ya biarkan saja. Ben kapok. Emang wong sugewe kadang-kadang sak geleme dhewe. Daripada di Indonesia kita dipuji-puji, malah investasinya hanya segitu aja. Ya yang pasti, yang lumayan terlihat getol maupun pasang badan soal investasi Tesla loh, atau apapun yang berhubungan dengan Pak Elon, ya opung Luhut. Mau nggak dicari? Kapan dia akan gimana itu? Pasti enggak. Nah ini Om Begawan ya paham loh, sebagai sesama pengusaha, Pak Luhut pasti berusaha keras loh, agar Tesla tetap membuat pabrik di Indonesia. Di sini loh pokoknya. Yang berharap investasinya mereka itu banyak orang juga. Bukan hanya Pak Luhut loh, soalnya dampak atau efeknya bisa kemana-mana. Secara hitung-hitungan itu tidak sekedar menambah tenaga kerja. Justru yang terpenting akan menjadi daya tarik investor dunia yang lain. Kalau Indonesia sudah dipercaya oleh investor gede, saya ngeliat masuk lah ini blas. Bukan hanya industri mobil listrik atau baterai litium saja, namun misalnya di soal kereta cepat yang kabarnya mau dipanjangin sampai ke Surabaya atau investasi DKN. Kan di sono investornya masih minim itu. Bahkan malah kadang-kadang enak itu. Kita jadi gojek-gajek, tahu gojek-gajek itu ragu-ragu. Bila memang cadangan nikel kita itu sangat besar, mengapa Tesla masih gak yakin? Ada apa ini? Mungkin kalau sebelum Februari tahun ini kita oke lah, paham banget. Pak Elon ini belum memutuskan. Nah ini sekarang kan sudah diketahuan pemenang pilpresnya siapa, cawapresnya terpilih siapa, dan Pak Elon sudah ketemu sama Pak Luhut Mei lalu di Bali tuh. Kenapa belum jadi investasinya? Lah wong Pak Prabowo juga ikut ketemu di Bali juga loh.
Tidak ada yang tahu mengapa kepastian itu tidak kunjung datang. Padahal smelter nikel di Morowali, di Sulawesi sana, sudah banyak yang beroperasi. Berproduksi. Beberapa perusahaan baterai lithium juga sudah buka pabrik di sini loh. Nah, 2 dari Cina dan 1 lagi dari Korea. Melaku. Tapi mana? Investasi yang kita harapkan. Enggak ada. Ya itulah. Berarti ini keadaan masalah di Indonesia sangat pelik. Supaya masyarakat paham aja. Oke ya. Salam kawan, salam ngompol. Dadah.